Halo saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di Kantus Channel. Channel untuk mewartakan Yesus Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Nah, sebelum kami lanjutkan, kami mohon kesediaan saudara untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share supaya saudara bisa mendapatkan video-video terbaru dari Kantus Channel. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini, Kantus Channel akan membahas salah satu tema yang merupakan pertanyaan dari salah seorang umat Katolik. Beliau menanyakan, "Pak, di agama Katolik kita punya keyakinan bahwa Yesus sungguh wafat atau mati di atas kayu salib. Tetapi teman-teman yang Islam mempunyai keyakinan yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus atau Isa Al-Masih, tetapi orang lain yang menyerupai Yesus." Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah dua persoalan yang diklaim, yang diyakini kebenarannya oleh setiap agama. Teman-teman yang Islam mempunyai keyakinan bahwa yang wafat di salib itu, yang mati di salib itu bukan Isa atau Yesus. Sementara Gereja Katolik, umat Kristiani mempunyai keyakinan bahwa yang wafat di salib itu adalah benar-benar Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita membuktikan iman Kristiani, iman kekatolikan kita, para pengikut Yesus, bahwa yang wafat di atas kayu salib itu benar-benar Yesus Kristus yang kita imani. Nah, untuk mendukung apa yang kita yakini ini, saya menelusuri kitab suci dan paling tidak saya menemukan ada 7 bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh wafat di kayu salib. Bukti yang pertama adalah perkataan Yesus sendiri. Kalau kita membaca Injil, khususnya sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, di sana kita menemukan satu kenyataan, sebuah kebenaran yang dapat kita percayai bahwa ternyata sebelum Yesus wafat, Yesus sendiri sudah terlebih dahulu menyampaikan sebuah informasi, sebuah pemberitahuan kepada para muridnya. Dan itu tertulis di dalam Injil sinoptik, baik Matius, Markus, maupun Lukas. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang menarik, dalam Injil sinoptik itu, Yesus tidak hanya menyampaikan sekali atau 2 kali informasi yang penting ini, yang sangat penting, tetapi sampai 3 kali. Jadi ada pemberitahuan pertama tentang sengsara dan kematian Yesus, ada pemberitahuan kedua, dan ada pemberitahuan ketiga. Artinya apa? Kalau di dalam kitab suci, angka 3 itu adalah angka kesempurnaan. Tetapi angka 3 juga, kalau sampai 3 kali, ini adalah sebuah penegasan. Jadi, kesengsaraan dan kematian serta kebangkitan Yesus adalah satu jalan yang harus Yesus lalui. Nah, hal ini bisa kita baca di dalam Injil sinoptik. Saya membacakan misalnya di Injil Matius bab 16. Di Injil Matius bab 16 ayat 21, judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kita lihat di ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak
tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini jelas, ya, Yesus menyampaikan. Dan itu sampai 3 kali. Ada juga di Injil Matius bab 17 ayat 22, itu pemberitahuan kedua tentang kesengsaraan dan kematian Yesus. Kemudian di Injil Matius bab 20 ayat 18. Semua di sana dengan jelas 3 poin itu soal kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih, jadi sesungguhnya disinilah salah satu kealahan dalam diri Yesus. Yesus mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui apa yang akan menimpa dirinya. Itu bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua bahwa Yesus sungguh wafat di atas kayu salib adalah kisah sengsara dan wafat Yesus yang sangat panjang. Saya meneliti di dalam kitab suci, itu semuanya ada di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan yang menarik, saudara-saudara, semuanya ditulis dalam 2 bab. Di Injil Matius, bab 26 dan 27, di Injil Markus, bab 14 dan bab 15, di Injil Lukas, bab 22 dan 23, dan di Injil Yohanes, bab 18 dan 19. Artinya apa? Ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Tidak seperti pembahasan-pembahasan lain di dalam kitab suci yang tidak terlalu panjang. Justru kisah sengsara dan wafat Yesus ditampilkan, diceritakan secara detail, seperti sebuah drama, babak demi babak apa yang terjadi dengan diri Yesus, semuanya bisa kita baca dengan jelas dalam kisah sengsara. Itu bukti yang kedua. Kemudian bukti yang ketiga, saudara-saudara, adalah kesaksian. Kesaksian 2 orang yang sangat dekat dengan Yesus. Siapa mereka? Pertama adalah ibunya sendiri. Dan yang kedua adalah Rasul Yohanes, rasul yang paling dekat dengan Yesus, yang paling Yesus sayangi. Saudara-saudara terkasih, Bunda Maria, ibu Yesus, dan Rasul Yohanes, kedua orang yang sangat dekat dengan Yesus ini, mereka yang menyertai Yesus sampai di bawah kayu salib. Nah, pertanyaan kita, masa ibunya sendiri tidak mengenal kalau itu bukan Yesus, bukan putranya yang mengalami kesengsaraan sampai ke Golgota disalibkan? Masa Bunda Maria tidak mengenal itu anaknya? Demikian juga dengan Rasul Yohanes. Masa sih dia tidak mengenal bahwa itu gurunya kalau itu digantikan oleh orang lain? Itu bisa menjadi pemikiran dan permenungan kita. Kemudian, bukti yang keempat soal Yesus yang benar-benar wafat di kayu salib adalah kebangkitan Yesus. Kita berpikir, berlogika, kalau orang bangkit, pasti dia wafat atau dia mati dulu. Tidak mungkin orang bangkit kalau tidak mengalami kematian. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin dari segi logika kita. Maka, antara kebangkitan dan wafat Yesus ini adalah 2 sisi yang berkaitan. Yesus wafat, kemudian mengalami kebangkitan. Itu bukti yang keempat. Kemudian bukti yang kelima adalah kesaksian para rasul. Setelah para rasul ditinggalkan oleh Yesus, para rasul itu mewartakan tentang sengsara dan kebangkitan Yesus. Jadi para rasul mewartakan kesengsaraan Yesus, kemudian kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Hal ini dapat kita baca dari khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23 sampai 24.
Saya bacakan, bunyinya seperti ini. Dia, maksudnya Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Jadi ini jelas, telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi disalibkan dan dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia, maksudnya Yesus, tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini bukti yang kelima. Kemudian bukti yang keenam itu adalah tulisan. Kalau disalib kita, itu ada tulisan di atasnya adalah INRI. Itu singkatan dari Yesus Nazaremus Rex Yudea. Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Jadi itu gelar itu diberikan kepada Yesus. Tidak mungkin diberikan kepada orang yang menggantikan Yesus. Itu bukti yang keenam. Kemudian bukti yang ketujuh adalah nubuat para nabi tentang kesengsaraan dan kematian Yesus. Hal ini dapat kita baca dalam kitab Yesaya bab 53 ayat 9. Saya membacakan. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ini adalah nubuat tentang Yesus. Dan memang kenyataannya ketika Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus tidak melakukan kejahatan, tetapi dia ditempatkan bersama dengan para penjahat. Saudara yang terkasih, demikianlah 7 bukti yang kami tampilkan dan menjadi keyakinan kita, menguatkan iman kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Yesus, bahwa yang wafat di atas kayu salib bukan orang lain, tetapi sungguh-sungguh Yesus yang kita imani sebagai Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, selain bukti yang ditampilkan oleh kitab suci, sesungguhnya masih ada bukti-bukti sejarah. Bukti sejarah ini bisa kita telusuri dari para ahli sejarah. Dan di dalam doaku percaya, di sana dikatakan bahwa ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Artinya apa? Ini ada unsur sejarah dari kematian Yesus. Jadi bisa ditelusuri saat Pontius Pilatus berkuasa, saat itulah Yesus mengalami kesengsaraan dan kematian. Dan gereja juga, misalnya kebiasaan jalan salib yang dilakukan oleh gereja sampai sekarang itu adalah inspirasi dari kisah sengsara dan wafat Yesus. Demikianlah bukti-bukti yang bisa kami tampilkan berkaitan dengan wafat Yesus yang sungguh-sungguh terjadi dan kita imani sebagai sebuah kebenaran iman yang tidak terbantahkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.